Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Shadaqallahul 'azim. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan serta keimanan sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yakni salat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian tahsinul Quran ba'da maghrib. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke surat Al-Humazah. Nah, ini Al-Humazah ini ayat 1 dan 2 itu bisa digabung, tetapi cara membacanya hati-hati. Bukan wailul likulli humazatil lumazatil tilladzi, tetapi tinil ya. Kenapa begitu? Karena di situ adalah huruf tinnya itu adalah kasroh tain bertemu dengan huruf alif lam. Maka kasroh tainnya itu kan menyimpan satu tanda, yaitu tin, itu kan dibaca tin ya, tin. Nah, kita tuh menghormati nunnya, n-nya, huruf n-nya kan, tinil. Nah, itu nah. Jadi nilnya tetap dibaca, tetapi jangan panjang, dia pendek. Tinil, langsung tinil ladzi ya. Jadi wailul likulli humazatil lumazatinil. Nah, itu kalau mau disambung. Kalau mau di waqaf, wailul likulli humazatil lumazah, bisa gitu. Tetapi kalau mau diwashal, wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi tinil ladzi ya. Tinil ladzi. Itu huruf nun wasal, nun wiqayahnya tetap dibaca. Jadi tinil, bukan tinil tetapi tinil, langsung cepat. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, jadi kita latihan yang diwasol ya. Kalau di waqaf sudah bisa semua kan? Wailul likulli humazatil lumazah, bisa semua. Ya, kita mau belajar yang diwasol. Coba. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Baik, kami bacakan terlebih dahulu. Perhatikan tajwid-tajwidnya. Wailul itu wailun ya, tapi dia ketemu dengan huruf lam, maka dia idgham bila gunnah, langsung dimasukkan ke la setelahnya itu. Jadi bukan wailun likulli tetapi wailul likulli. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malau. Nah, lau dengung karena dia tanwin atau fathatain bertemu dengan huruf waw, idgham ma'a gunnah tadi. Alladzi wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah, gitu ya. Launya ditahan agak lama. Lau wa 'addadah. Hanya jelas ha yang di dalam haknya ha besar, berarti dia tuh di tenggorokan atau kerongkongan bagian dalam. Jadi ha wa 'addadah. Ada getaran di dada kita. Wa'addadah berarti hanya sudah benar kalau ada getaran di bagian paru-paru sini. Wa'addadah. Kalau masih di sini berarti itu hak kecil. Wa'addadah. Nah, itu hak kecil. Kalau ini wa'addadah hak besar berarti terasa di sini. Wa'addadah itu ya.
Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa'addadah. Coba 1 2 3 dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa'addadah. Oh ya, kami lupa menjelaskan jamaah itu ainnya pendek ya. Jangan jamaah, jangan diayun, jangan jamaah, tapi jamaah ma gitu ya. Jamaah malau. Yang diayun tuh ma-nya, huruf mimnya, karena ma-nya itu ada mad tabi'i alif, ada alifnya. Jamaah malau gitu ya. Baik, kita lanjut ke ayat ketiga. Insyaallah sudah mengerti, sudah paham. Yah itu huruf ha kecil ya, ha ya pedas. Ha makhrajnya di pangkal tenggorokan. Ha. Yahsabu annama yahsabu an, huruf nun bertasydid maka dia dibaca dua ketukan atau dua harokat, berarti dia dengung ya, dengung selama 2 harokat. Yahsabu annama lahu akhladah. Nah, lahu kenapa dia dibaca panjang dan ada pedang di situ? Karena dia adalah mad silah tawilah ya, yang tawilah yang panjang. Kenapa dia dibaca mad silah tawilah? Pertama, huruf hu-nya itu dhammah terbalik atau dhammah angka 6. Kalau kami nyebutnya itu dhammah panjang ya. Karena angka 6. Kalau dhammah angka 9 itu dhammah pendek, dhammah biasa. Tapi kalau dia angka 6 itu dhammah panjang. Dhammah panjang ketika dia bertemu dengan huruf hamzah setelahnya, itu maka dia dibaca mad silah tawilah. Kalau huruf hu ya, untuk huruf ha besar, kemudian ha itu ada dhammah panjang di atasnya, bertemu dengan hamzah setelahnya, maka dia dibaca mad silah tawilah. Ya, khusus huruf hu saja, khusus huruf ha saja. Kalau huruf lain namanya mad jaiz ya, kalau huruf lain. Tapi kalau huruf ha itu namanya mad silah tawilah. Kalau tidak bertemu dengan hamzah, misalnya setelah hu ini huruf ba, maka dia dibaca mad silah qasirah. Hu-nya cuma 2 harokat. Contohnya di ayat kursi itu lahu ma fi samad. Lahunya cuma 2 harokat karena dia setelahnya huruf ma, maka dia dibaca mad silah qasirah saja, pendek, 2 harokat saja. Walaupun pendek tapi 2 harokat ya. Kalau ini hu-nya itu bertemu setelahnya huruf hamzah, maka dia dibaca panjang 4 harokat. Kalau kita ngambilnya 4 harokat. Yahsabu annama lahu akhladah gitu ya. Coba 1 2 3. Yahsabu annama lahu akhladah. Oke, akhladah ya. Kalla layum. Nah, itu nun mati betul ba iqlab. Layum, kalau di Quran Madinah itu huruf mimnya tidak ada. Huruf mimnya tidak ada. Tidak ditulis. Dia cuman dibaca layum badan. Dan Madinah pun kalau orang-orang Madinah itu baca iqlab ini tidak ditutup rapat mulutnya. Tidak layum, bibirnya tuh tidak ditutup rapat, bukan layum membentuk huruf M, tetapi dia kayak samar gitu, bibirnya tuh kayak masih dibuka sedikit. Kalla layum masih terbuka sedikit. Itu kalau orang Madinah. Boleh diperhatikan imam-imam Masjidil Haram kalau membaca bertemu dengan iqlab atau ikhfa syafawi, dia pasti tidak menutup rapat bibir dua ini, yang atas dan bawah. Mungkin dia memiliki mazhab yang lain ya. Tapi kalau kita sepakat kalau bertemu iqlab atau ikhfa syafawi, dia ditutup rapat mulutnya. Kalalayum, nah, dan didengungkan 2 harokat. Kalalayum badanna fil hutamah. Badanna itu dengung karena nun bertasydid. Kalalayum badanna fil hutamah. Coba yahsabu 1 2 3. Yahsabu annama lahu akhladah.
kalla layumbadanna fil hutamah. Oke, kita lanjutkan ke ayat kelima. Wama adraka mal hutamah. Perhatikan di wama, lafaz wama. Wama itu manya ada itu kemasukan alif atau mad tabi'i alif ya. Kalau alif kemudian di sebelumnya diikuti huruf berfathah atau huruf yang fathah, maka dia dibaca 2 harokat ya, wama. Tetapi di yang kita pelajari tadi, apabila mad tabi'i tadi bertemu dengan hamzah setelahnya, maka dia disebut mad jaiz munfasil. Sama kasusnya kayak tadi mad silah tawilah, hu-nya itu cuma 2 harokat aslinya, tetapi ketika dia bertemu dengan fathah, maksud kami hamzah setelahnya, maka dia dibaca panjang 4 harokat. Sebenarnya boleh 2 harokat, tetapi dengan syarat kita istiqomah. Maksudnya ketika nanti bertemu dengan, misalkan kita membaca Al-Baqarah dari ayat pertama Pak ya, dan ayat pertama, kedua, ketiga itu bertemu dengan mad jaiz. Kita di ayat ketiga membacanya 2 harokat, maka ketika bertemu lagi dengan mad jaiz di ayat ke-6, kita tetap 2 harokat gitu. Jadi awal, akhir, tengah kita tetap 2 harokat. Itu yang namanya istiqomah. Tetapi ketika kita dari awal membaca atau kita sudah mengambil pendapat bahwa mad jaiz itu 4 harokat, maka dari awal, tengah, akhir ayat Al-Quran yang kita baca, maka dia harus 4 harokat semua. Tidak boleh ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, tidak boleh. Maka dia harus istiqomah. Gitu cara membaca mad jaiz ya. Kalau Imam Masjidil Haram mungkin mereka ingin mengambil cepatnya, mad jaiz sama mad silah tawilah ini cuma 2 harokat. Jadi jangan heran nanti ketika mereka ngimam, wailul likulli humazatin wailul likulli humazatinil lumazat wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Cuman begitu mereka. Kalla layumbadanna fil hutamah wama adraka mal hutamah. Cuman begitu. Itu 2 harokat. Tetapi syaratnya di ayat ketiga tadi sampai ayat ke seterusnya itu 2 harokat semua. Tapi kalau kita sudah di ayat ketiganya panjang 4 harokat, maka istiqomah. Di ayat kelima ketemu dengan mad jaiz lagi, kita tetap 4 harokat gitu ya, istiqomah. Jadi kita ambil pendapat yang 4 harokat saja. Jadi ketika bertemu mad jaiz dibaca panjang 4 harokat. Wa ma adraka mal hutamah gitu ya. Wa ma adraka mal hutamah narun dhahil muqadah. Nah ini perhatikan di ayat ke-6 itu sering salah. Di narun dhahil mu, bukan muqadah tetapi muqadah. Huruf mim itu dhammah bertemu setelahnya huruf waw, maka dia mad tabi'i waw dibaca panjang 2 harokat. Jangan dijadikan hamzah, tidak ada huruf hamzah di situ. Itu muqadah, M-U-U, U-nya 2, muqadah. Bukan muqadah, bukan dikasih hamzah di situ, tidak. Hamzah sukun, salah yang memberikan hamzah sukun di situ salah. Yang benar adalah waw sukun gitu ya. Narun dhahil muqadah, muqadah gitu ya. Coba kita ulang dari ayat kelima, wamanya 4 harokat mad jaiz. 1, 2, 3. Wama adraka mal hutamah narun dhahil muqadah. Baik, kita lanjutkan ke ayat ke-7, 8 dan 9. Itu allati ya, allati tattali'u 'alal afidah. Nah, biasanya salah tuh di tattali'u 'alal ua itu ain semua. Allati tattali'u 'alal af. Nah, itu af itu hamzah. Maka dia dibaca biasa, bukan 'alal af tapi 'alal af. 'Alal af ya. Dan kemudian huruf fa-nya fa sukun, dia harus keluar angin ya. Caranya bibir bawah disatukan dengan gigi atas. Harus keluar angin. Kalau ada angin keluar itu benar berarti Pak. Kalau tidak keluar berarti salah. Ya itu. Allati tattali'u 'alal afidah gitu ya. Coba 1, 2, 3. Allati tattali'u 'alal afidah. Baik, kita lanjut ke ayat 8 dan 9. Innaha 'alaihim
muqsadah. Nah, ini baru hamzah. Ada hamzah sukun di sini, maka dia muqsadah. Kalau ayat 6 tadi muqadah, ayat 8 ini muqsadah. Nah, ini yang sering ketukar ya. Di ayat ke-6 dibaca muqadah, di ayat ke-8 juga muqsadah. Padahal di ayat ke-6 itu tidak ada huruf hamzah sukun, yang ada waw sukun gitu ya. Baik, kita baca ayat ke-8. 1 2 3. Innaha 'alaihim muqsadah. Ayat ke-9 fi amadim. Perhatikan dimnya itu dengung karena tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dia idgham bi gunnah. Fi amadim mumaddadah. Coba 1 2 3. Fi amadim mumaddadah. Ya, kita baca bersama-sama. 1 2 3 dari ayat pertama. Berbismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narun dhahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan nanti ba'da isya insyaallah, karena kita sudah masuk waktunya isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.